Halo. Ini dengan Bu Ce. Saat ini saya bersama dengan pasangan pengantin yang berbahagia, Udin dan Aura. Apa kabar, Din? Apa kabar, Aura? Alhamdulillah baik. Ya, udah. Alhamdulillah. Itu foto kalian, foto di belakang, foto kawin ya? Di belakang kemarin Iya, ya? iya. Waduh, minta ampun. 3 hari, 3 malam ya, capek banget ya? Hah? Betul. Ya, 3 hari, 3 malam. Jadi bagi orang-orang yang belum tahu, ini adalah putri dari Wali Kota Makassar, ya, yaitu Aura dan suaminya Udin, Dr. Udin, ya. Tapi banyak, jadi waktu kalian punya perkawinan, saya sempat dikirimin video-video foto kawin kalian, dan saya sudah download di YouTube. Dan saya download di YouTube, dan lumayan yang nonton sampai 2.800 orang sudah nonton ya, di Amerika juga. Dan kami mengharapkan bahwa pernikahan kalian akan menjadi langgeng ya. Nah, tapi banyak juga orang tanya, siapakah Udin ini? Nah, siapakah Udin ini yang berani-beraninya mengawini putri sulung Wali Kota Makassar? Ya, bisa ceritakan tentang diri kamu, Din? Siapa? Saya nama panjang saya Udin Saputra Malik. Saya sekolah kedokteran di Unhas, lulus tahun 2013. Setelah lulus, saya intern di Bantaeng. Kemudian sempat kerja di kantor utusan khusus Presiden untuk Millennium Development Goals. Kemudian sempat di beberapa NGO, dan kemudian terakhir di Kementerian Kesehatan. Pada saat kerja di Kementerian Kesehatan, bapak saya kena stroke. Saya kembali ke Makassar. Di Makassar saya bantu orang tua usaha. Kebetulan bapak usaha properti, kakak usaha konstruksi. Di situ saya bantu, apalagi karena saya ada latar belakang pertukaran pelajar, saya membantu kakak untuk hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri. Jadi kemarin purchasing alat, komunikasi sama orang luar, itu saya handle. Sempat juga saya menjadi konsultan di perusahaan Amerika, di Zipline International, salah satu perusahaan startup di Silicon Valley. Dia mau bikin market entrance di Indonesia, tapi sayang karena pandemi jadi terhalang. Kemudian sekarang juga aktif menjadi konsultan untuk Traveloka, untuk bagian pengembangan bisnis kesehatannya, dan ada juga kontrak di perusahaan sebagai dokter perusahaan. Selebihnya sehari-hari ya kantor untuk usaha konstruksi itu dan konsultan itu. Seperti itu. Wah, berarti alhamdulillah ya, puji Tuhan, bapak yang paling kanan itu ya. Saya lihat waktu di kawinan kamu, beliau stroke sudah sembuh ya, bisa berdiri. Sudah. Bisa ya. Alhamdulillah, ya sempat dirawat 20 hari di rumah sakit, tapi alhamdulillah diberi kesehatan sampai saat ini, sehingga masih aktif. Bahkan beliau juga masih sering ke Sulawesi Barat, ke kota-kota di sana untuk urus properti. Oh, begitu. Kebaikan properti kalian di mana, Dek? Di Makassar? Di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat tuh di mana? Itu daerah apa namanya? Di Polewali. Polewali Mandar. Oh, nah kamu itu banyak berhubungan dengan luar negeri, dengan apa? Dengan Amerika atau Eropa? Mostly Amerika dan Cina. Oh gitu. Amerika di mana dong? Berarti Amerika. Ya, kita diaspora di Amerika kebetulan asosiat saya kemarin itu dari New York. Hah? Di mana? Asosiat saya, partner saya dari New York. Oh, dari New York, bukan Los Angeles? Iya. Bukan Los Angeles? Iya. Bukan. Nanti kalau ke Los Angeles nginap di rumah aja, ya? Siap. Ketemu saya, kita ketemu di LA ya. Ya. Oh begitu. Tapi saya dengar juga kamu lulusan dari Unhas dengan lulusan terbaik. Jadi dokter. Dokter apa nih? Dokter kandungan, dokter kulit, dokter kecantikan, dokter apa nih?
Dokter umum. Saat Dokter ini umum. dokter umum. Ah, Alhamdulillah setelah dokter umum, memang jauh sebelum jadi dokter, saya aktif di bidang volunteer kebencanaan alam. ya, Jadi setelah jadi dokter juga alhamdulillah dapat turun membantu saudara-saudara kita, ada yang di gempa Palu, gempa Aceh, gempa Padang, ya, Lombok dan ya. sebagainya. Luar biasa ya. Jadi kamu juga memang aktif di bidang sosial juga ya. Saya memang ada dengar tentang kau punya keterlibatan, kayaknya juga di daerah Lombok juga ya, gempa Iya, Lombok ya, Lombok iya, dengan di Palu, betul ya, waktu itu ya. betul. Nah, kamu sendiri lebih menitik beratkan pada konstruksinya atau pada dokternya? Ah, eh, kalau for living konstruksi, Ya, for itu living lebih konstruksi, ya. ya. Tapi for the next living untuk akhiratnya ya Ya. volunteernya. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk kedokterannya ini sebenarnya bukan untuk masalah uang, tapi demi kemanusiaan, gitu ya. Betul. Betul ya. Ya. Nah, kita itu kemarin saya ngikutin selama 3 hari loh. Saya ngikutin setiap kali acara-acaranya, video-videonya saya dikirimin, saya gabungin, saya liatin semua. Wah, saya tuh terpesona. 3 hari 3 malam, minta ampun. Terutama pada hari pertama itu ada waktu apa? Mulai hari pertama ya, mapacing, apa mapacing atau Ya. Mapaci. mapaci ya, mapaci. Nah, kita mau ke Aura nih. Kamu yang mengalami mapaci ya. Jadi mapaci itu apa sih artinya mapaci, Aura? Mapaci itu apa ya? Mapaci itu Aura ini sebenarnya mapacinya pakai Gorontalo. adat Gorontalo. Oh, begitu. Ya, jadi mix. Dia mix, ya. Ah. Saya juga mapaci, tapi di rumah. Oh, Di rumah laki-laki juga masing-masing. ada mapacinya juga, Bin? Mapaci Ya. juga, Oh, ya. gitu. Jadi mapaci itu malam pacar gitu ya, macam apa Malam pacar, iya. malam pacar ya. Iya. Jadi ada laki dan ada perempuan gitu. Masing-masing. Masing-masing. Iya, kenapa orang pakai adat Gorontalo? Karena ayah itu kan keturunan Gorontalo. Oh, Mama bapaknya asli Gorontalo dua-duanya. Tapi ayah itu lahirnya di Makassar, lahir besar di Makassar. Tapi untuk menghargai leluhur-leluhurnya, jadi memutuskan untuk tetap nge-include adat Gorontalo. oh begitu. Kalau itu hampir sama dengan Habibie dong. Habibie juga orang Iya. Gorontalo tapi besar di Iya. Makassar. Betul Iya, kan? iya. Iya kan? Betul. Ya, kemarin saya interview sama istrinya adiknya Ibu Ainun ya. Ya, Ibu Pelok. Nah, itu mapacinya Gorontalo itu kayak apa? Bisa ceritain apa bedanya dengan yang di Makassar? Yang pengalaman kamu? Kemarin sih dia kayak gimana ya, Gorontalo tuh nggak dikasih pacar. Jadi kemarin mostly Gorontalo cuma pakai pakaian adatnya doang. Ya, Terus kayak disambut dengan ada tarian khususnya ya. untuk Mapaci. Terus dekorasinya pakai Gorontalo. Tapi adatnya tuh kemarin sebenarnya Makassar. Prosesinya untuk Mapacinya tuh pure Makassar. Karena Gorontalo nggak punya yang kayak gitu. Jadi ada tarian dari Gorontalo. Tapi pas proses Mapacinya itu kan tangannya itu ditaruh daun pacar. Daun pacar yang merah-merah itu ya. kan? Ya, merah. Dia dikasih sama tamu-tamunya yang close friends and family. Terus tamu-tamu tertentu itu naik satu-satu terus kasihin daun pacar di tangan calon pengantin dan didoakan. Jadi kemarin kalau Mapacinya Gorontalo itu namanya Mopo Tilandahu. Oh, gitu. Ya, jadi Mopo, dia apa sebentar? Mopo Tilandahu. Oh, Mopo Tilandau. Oke. Yeah. Oke. I'm actually a bit new to adat Gorontalo kan nggak terlalu tahu juga. Jadi kemarin tuh agak baru tahu juga ternyata begini ya. Jadi nggak terlalu familiar dengan adat Gorontalo. Oh gitu. Di situ juga sebenarnya ada tariannya. Oh ya. Iya, di mana kalau aslinya itu laki-laki harus datang. Oh gitu. Datang menari, perempuan sambung menyambut
tarian laki-laki. Hmm. Tapi karena mapacinya kami Bersamaan. bersamaan, jadi saya nggak datang. Dan Oh. Aura juga nggak mau nari, jadi ditarikan. Iya. Oh, jadi Orang ada lain yang menari. menari. Oh gitu. Iya. Yang nari professional dancer, bukan bride to be-nya. Harusnya sih bride to be-nya. Saronde ya, Ya. tariannya. Nama tariannya tari Saronde. Oh. Gitu. Terus makanan-makanan yang disajikan juga semua khas Gorontalo. Oh gitu ya. Makanan apa Iya. mereka itu? Ada yang harus ada makanan apa? Banyak Maksudnya binte, Apa? ada namanya binte kayak Heeh. jagung, sup jagung, terus ada ayam iloni, kayak Kue ayam Karawang. kue kerawang yang Hmm. khas Gorontalo, terus ada juga ila bulo, kayak itu kayak otak-otak. Oh, Tapi Pakai semuanya sagu. Gila pakai bulo, sagu. maksudnya bulo itu bulo mungkin bambu ya? Bukan. Jadi di apa? Bukan, dia Sagu. kayak otak-otak sih, Kayak otak-otak mirip rasanya. otak-otak. Nah, Pakai tapi ikan juga? agak beda dikit. Pakai Ya? ikan juga. Di dalamnya pakai ikan. Telur kayaknya. Ikan dan Saya santan. saya nggak terlalu Telur. suka sih kalau ilo bulo, jadi nggak pernah coba. Cuman Oh. makan ayam aja. Oh, gitu. Tapi banyak orang yang suka ilo bulo iya. itu, katanya enak sekali. Wah, menarik ya. Nah, jadi waktu kamu dikasih daun pacar, orang-orang mau kasih nasihat sama kamu gitu. Iya, Doa. Ya. Doa. Sebenarnya pacar itu maknanya adalah Iya. menerangi. Jadi pacar itu kan nanti akan menyisakan warna merah menyala. Mm-mm. Jadi biasa mereka dikasihkan di telapak tangannya, Iya. dikasih di ujung jarinya, ada juga dia kasih di pucuk kepalanya. Itu maknanya untuk nanti akan menjadi penerang di jalan kehidupan selanjutnya. Oh, Seperti begitu. itu. Kalau kita lihat di depan acara pacar itu, di depan Ya. itu banyak simbolis doa. Jadi maksudnya kayak ada lilin supaya untuk menerangi, ada kapas supaya kehidupan makmur, ada beras, ada gula manis, ada pala, cengkeh. Kemudian kalau saya nggak tahu kalau Gorontalo mungkin nggak ada ininya, harus bagaimana alasnya. Kalau di Bugis itu alasnya harus sutra 7 lapis, kemudian daun nangka. Daun nangka itu melambangkan kesuburan. Nah, sarung 7 lapis itu melambangkan juga ya kemakmuran juga, karena kan malapi-lapi kata orang Bugis itu berlapis-lapis. Oh, gitu. apanya berlapis-lapis? Itunya apa? Rezekinya berlapis-lapis. Iya. Ya. Gitu. Terus kalau yang laki bagaimana, Din? Kalau laki Iya, itu bagaimana? yang tadi yang saya cerita. Kami pakai adat Bugis, saya pakai baju Bugis. Ya. Duduk, ada pelaminan kami buat dari gazebo. Kemudian orang tua maju memberikan restu, mendoakan, taruh pacar di tangan, di telapak tangan, di ujung-ujung jari. Setelah itu mereka doakan kita seperti itu. Karena mapaci itu sebenarnya maknanya adalah membersihkan, mapacing, membersihkan. Jadi itu bahasa Bugis apa bahasa Makassar itu? Bugis Makassar, Bugis Makassar ya, mapaci. Iya. Ya. Jadi orang Bugis juga bilang mapaci, orang Makassar juga bilang mapaci. Iya, saya lupa ada lagi istilah satunya, tapi saya lupa. Oh, gitu. Kalau turunan peranakan Tionghoa Makassar, malam itu namanya marang korong tinggi. Dia juga pakai lilin 2 merah di depan, terus pakai rumbai-rumbai diranjang, dikasih daun pacar juga gitu. Terus ya. Nah, biasanya sih katanya orang harus nangis-nangis ya. Kamu enggak nangis-nangis orang? Waktu apa, Om? Waktu dikasih mapaci gitu. Enggak sih, waktu nangis cuman pas siraman. Oh, siraman. Oh, karena mapaci setelah siraman apa siraman dulu baru itu ditaruh ini. Siraman dulu. Oh. Itu siraman itu adat Bugis juga, bukan hanya adat Jawa ya? Sebenarnya ada juga Bugis yang siraman, tapi kemarin itu kita sudah agak mix culture. Jadi kalau di Bugis itu siramannya itu dipakaikan bedak lotong, bedak hitam. Oh gitu. Ada bedak hitam dipakaikan, jadi kayak lulur gitu, baru dimandikan. Tapi kemarin karena sudah jarang pakai begitu, sudah dimandikan aja gitu. Wudu lah, intinya wudu di situ, supaya kedepannya pengantin selalu menjaga wudunya supaya selalu beribadah seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ada apa? Jadi dikasih siraman dulu, baru duduk. Begitu sih ya sebenarnya MC. Oh gitu. Saya lihat juga banyak ada apa? Kayak pohon-pohon di depannya ada kayak tebu.
Ya, nangka, nangka. buah nila, itu semua hasil-hasil syaratnya. alam. Iya, itu hasil-hasil alam. Ya. Karena saya tidak hadir di malam Mapaci kalian berdua, saya bisa kasihkan nasihat sedikit ya, pakai bahasa Boleh. Makassar ya. Tupanrita rioloa, baine tusalea, arembaji masalo nakatutui. Ya, kau ngerti kan? Tupanrita, Tupanrita rioloa artinya orang-orang bijaksana zaman dahulu. Baine tausalea, wanita-wanita saleh. Oh, bain tuh wanita. Baine tosalea, arembaji na masalo nakatutui. Nama baik harus selalu dijunjung tinggi. Jadi ini adalah dari saya untuk Mapaci kalian berdua ya, karena saya tidak hadir. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terus kita sambung. Terus kemudian setelah itu kalian bikin apa? Adatnya apa lagi? Nah, waktu itu coba saya tahu bahwa kalian lagi bangun 4 rumah. Waktu saya berkunjung ke rumah, diundang sama Ibu Indira, saya lihat lagi dibangun-bangun rumah-rumah apa gitu di rumah kalian. Itu terus dipindahin ya ke tempat acara ya? Iya. Ya, itu ada berapa rumah yang kalian bangun itu sebenarnya? Bisa ceritain? 4. 4 apa aja? Oh, jadi ada 2 rumah. Ada 4 rumah. Ya. 1 rumah Bugis, 1 rumah Makassar, 2 rumah Toraja. 2 rumah Toraja. Iya. Ya. Kenapa? Kenapa dibangun begitu? Ada apa? Apa maknanya? Konsepnya ya yang satu desa di Sulawesi Selatan. Sebenarnya ayah sih itu mau memperlihatkan, karena undang banyak tamu dari seluruh Indonesia karena punya banyak kenalan kan. Jadi mau memperlihatkan dan memperkenalkan budaya Indonesia. Gitu jadi ya? Sebenarnya ayah itu maunya konsep weddingnya itu wedding tourism. Iya. Jadi gitu ya. yang datang itu bisa sambil bukan cuma lihat pengantin aja, tapi bisa kayak get to know more about South Sulawesi culture gitu, yang representatif. Jadi yang paling representatif itu kan di Sulawesi ada 4, Mandar, Toraja, Bugis, Makassar. Mandar memang. Tapi rumah Mandar memang nggak ada. Jadi yang ada cuma rumah Bugis, Makassar, dan Toraja. Tapi bikin 2 rumah Toraja supaya cuma seimbang, balance di panggung. Terus Torajanya kalau nggak salah ada kayak model lumbung ya? Kayak lumbung. Iya. Betul ya? Itu Toraja itu kan, rumah Toraja kan ada 2, 1 untuk tempat tinggal, 1 untuk lumbung. Yang bangun ayah kemarin itu lumbung. Dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, di bawahnya itu ada penenun. Jadi ada penenun sutra. Iya. Ada yang sedang menenun, ada yang sedang lumbung, ada menumbuk lumbung. Ya, lagi tumbuk padi ya, lumbung padi. Iya. Jadi konsepnya Bapak itu memang adalah satu desa di Sulawesi Selatan. Gitu. Karena Bapak mau mengangkat Sulawesi Selatan itu dari akar rumput, dari desa. Jadi melihat Sulawesi Selatan itu potensi-potensinya desa by desa. Sehingga Bapak mengambil rumah adat itu untuk memperlihatkan bahwa begini loh rumahnya orang Sulawesi Selatan, terbuat dari kayu dengan kearifan lokalnya. Dan kalau kita lihat kan rumah adatnya hampir sama tuh, mirip tuh. Yang membedakan Makassar sama Bugis itu moncongnya, yang pucaknya. Kenapa? Moncongnya kenapa? Pucaknya ada satu yang menghadap ke depan, ada satu yang menghadap ke samping. Ada yang begini, ada yang begini. Oke. Jadi begini itu Makassar. Ini Makassar. Begini Makassar. Ya. Yang lurus begini Bugis. Oh begitu. Gitu. Jadi hanya itu yang membedakan ya, hanya itu yang membedakan. Ya. Dan juga yang menarik bagi saya itu pada waktu kalian menonton semua itu, instead kalian duduk di pelaminan, kalian duduk di atas, berdiri di atas nonton gitu. Keren itu. Iya. Itu kayak, kemudian melambaikan tangan. Iya. Terus ada wartawan, Udin, lihat kok dulu ke sini dulu, sama itu foto dulu katanya. Jadi kalian melambaikan tangan dari atas ya. Itu kayak suasana pedesaan ya. Kalau orang kawinan biasa gitu kali ya. Jadi bisa melihat dari atas gitu ya. Kalian semua ya. Orang banyak kira itu styrofoam karena kan warna putih. Banyak yang kira styrofoam. Dikira cuma aksesoris belaka, sedangkan apa itu? Kita rumah manfaatkan itu? rumah itu
Rumah itu kita manfaatkan. Sebelah kanan punyanya Aura, sebelah kiri punya saya. Jadi pas akad, saya muncul dari rumah kiri, Aura di sebelah kanan menunggu untuk prosesi Mapakasirawa. Apa sih Apa itu? Kak? Mappasikarawa. Mappasikarawa. Iya, itu menyentuh, untuk menyentuh pertama kalinya mempelai wanita. Gitu. Jadi kami naik ke atas. Nah, Aura di atas sudah menunggu. Indok Boting sama Embok Boting, penuntun kita itu Ya. sudah ready juga di atas untuk Nah, melakukan ininya, prosesi Mapasikarawanya itu. Jadi kalau di kalau di pengantin bule kan kita dibuka kerudungnya tuh dibuka. Iya, Ya. you may first the bride. Ya kan, you make kiss your bride. Itu kayak gitu ya. Kamu ke atas gitu. Kamu buka kerudung Iya. juga? Pakai kerudung enggak waktu itu? Enggak. Enggak pakai kerudung ya. Bukan ini ya, veil bukan. Oh, bukan. Enggak pakai veil ya. Enggak pakai veil. Oh. Itu nah, jadi waktu itu kalau enggak salah kamu harus ganti baju 4 kali ya? Betul ya? Jadi baju apa yang pertama? Baju adat apa nih yang pertama? Semuanya Bugis. Semua Bugis. Semua Bugis. Bugis. Even waktu Ya. Mapaci juga Bugis, bukan Gorontalo. Bugis. Tapi saya Gorontalo. Mapacinya Gorontalo aja. Oh. Nah, Saya Bugis. kamu Bugis, baju Bugis ya, ada itu. Warna juga menentukan. Warnanya kau beda-beda dong. Hari pertama warna Beda-beda. Hari pertama warna apa? Pakai warna apa? Peach. Oh, peach. Ya. Warna Iya. akad peach, Hah? kemudian resepsi taman warna putih, Hah? kemudian resepsi siang warna Sage, hijau, sage, green sage. sage, green sage, Green sage, ya malamnya abu-abu biru. abu biru ya. Biasanya kan warna-warna Makassar itu kan warna-warna nyolok. Warna merah, hijau. Merah, hijau. Iya kan, nyolok sekali kan biasanya. Iya. Nah, saya perhatikan waktu kau punya kawinan tuh tidak terlalu banyak nyolok-nyolok, banyak peach gitu. Iya. Ya, iya kan? Agak Iya. ini sedikit. Seperti yang belakang kamu ini kan pakai baju. Sengaja mau anti Sengaja. mainstream. Hah? Kenapa? Orang? Zaman apa? Zaman apa? Grey biru. Ya. Ya, itu sebenarnya di situ. Kenapa? Nah, terus gimana? Terus ceritain dong. Terus ada tari-tarian, saya lihat juga ada kolosal ya. Itu kolosal itu gimana? Gimana berapa orang yang penarinya itu? Itu tari apa itu? Berapa ya? Itu tariannya dibuat dengan ada temannya nenek saya, Ya. temannya ibu, mamanya temannya ibu Ida Yusuf Majid. Oke. Dulu salah satu kayak apa sih namanya? Tokoh adat lah. Pendirinya Pendiri Yayasan Sanggar. Yayasan Angin Mamiri. Oke. Dia itu salah satu orang yang paling terkenal melestarikan kebudayaan Sulawesi Selatan. Kebetulan anaknya itu sahabatnya ibu, jadi dia recreate tarinya yang kemarin itu. Agak dimodified, lebih modern. Jadi Ya. tarian aslinya itu dari tahun 1970-an kalau nggak salah kemarin katanya. Wow. Itu tarian medley, Pak. Ya. Medley. Jadi semua ada. I noticed that, Bugis ya. ada, Toraja ada, Makassar ada. Ya. Iya, aku lihat itu kayaknya kolosal banget ya. Berapa penari Kolosal. kalian? Berapa banyak tuh penarinya? 100 apa? Penari Banyak nggak tahu. lah. 30-an mungkin ada itu. Iya, banyak sekali ya. Itu Iya. continue ya. Terus ada lagunya apa? Tentang Karenjau Kanre Jawa, makanan Iya. Makassar ya. Apa lagu-lagunya kan ada tentang Kanre Jawa Makassar gitu. Kamu udah perhatiin kali? Kamu udah perhatiin enggak? Perhatiin tapi nggak tahu perhatiin lagunya. Oh. Oke, kalian sudah saking stres, udah banyak tamu-tamu ini tidak terlalu ini. Tapi saya dengar lagunya tentang Kanre Jawa, Kanre Jawa gitu. Nah, terus yang menarik lagi dari itu, saya lihat waktu itu naik ke atas. Jadi kalian naik ke atas terus kalian turun berdua ya. Dari turun ini waktu akad nikah. Terus kalian menuju ke pelaminan gitu ya. Iya. Pelaminan ya di situ ya. Nah, jadi itu tamunya tuh kalian tuh berapa banyak sih? Kayaknya banyak banget perasaan saya ya. Iya, banyak. Kayaknya 2.500. Akad 1.000. Resepsi sekitar 2.000 lah. Malam 2.500 siang, 2.800 malam. Itu tamu yang berbeda, dari yang siang dengan malam berbeda. Iya.
2.500 dan 2.800. Terus kalian juga ada resepsi di luar juga di Maros ya, saya lihat ya. Iya, Itu itu berapa resepsi orang? khusus buat relawannya Bapak. Oh, Hampir 10.000 orang. wow. Ya, makanya di sana karena kan nggak cukup ditampung di Upper Hills, jadi makanya dibikin terpisah. Bikin terpisah. Itu pesta kayak Iya. pesta kebun ya, pesta Iya, kebun. pesta rakyat, pesta kebun. Kenapa di Maros, Dek? Oh, soalnya di Maros ada vilanya Bapak. Di sana Oh, ada tanahnya buat ada kebun di sana. Jadi mumpung bisa accommodate sebanyak itu, jadi sekalian aja di situ hmm. supaya Nah, nggak bolak-balik. Nah, yang menarik juga tamu-tamunya nih. Saya ada lihat ada Pak Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada Wali Kota Bogor. Ya. Nah, apa ada sesuatu nih? Apa memang hanya kebetulan itu yang sempat datang atau memang sengaja beliau diundang? Ya, memang diundang dan cuman mereka yang sempat datang. Oh, mereka Karena ada beberapa juga yang diundang tapi berhalangan. Kayak Pak Anies berhalangan, ya. Sandi. Pak Sandiaga juga Oh, berhalangan. Pak Anies juga ada diundang ya? Pak Anies juga Iya, diundang diundang. ya, tapi tidak bisa datang ya. Iya, Terus Sandiaga Uno juga tidak bisa datang. iya. Oh, gitu. Ada apa perwakilan duta besar apa yang diundang? Ada Australia Ibu Kongjian yang datang karena kebetulan juga cukup dekat dengan Bapak. Kongjiannya kan di sini. Terus ada juga Kongjian Austria yang Oh, datang. maksudnya konjen Australia di Makassar dengan konjen Iya, di Austria. Makassar. Karena ini memang event budaya untuk mempromosikan Indonesia gitu Iya. ya. Cuma sayangnya saya kira kalian punya tidak ada live Zoom ya. Apa live Zoom yang Iya. khusus untuk itu? Ada. Linknya nanti aku bagiin. Tapi pada hari itu tidak dibagikan. Oh Iya. iya, mungkin. Kita itu kan dari luar negeri kan mau nonton ya. Tapi Iya. kita kan tidak bisa. Saya memang harusnya datang. Tapi karena saya baru pulang sebulan lalu ya. Jadi dan saya juga ada acara di sini, jadi saya tidak bisa ini. Tadinya saya pengen sekali datang. Saya mau datang untuk berikan kalian support. Dan jadi saya pikir at least saya bisa lihat Zoom. Ternyata Zoom-nya enggak ada. Ternyata ada ya. Ada Zoom. Iya. Oh, sayang ya. Tapi disiarkan dengan televisi gitu. Live gitu. Enggak kayaknya. Enggak lah TV. Sayang juga ya, karena itu adalah event yang kebetulan tuh untuk promosi itu bagus banget gitu loh. Ya, saya pikir itu satu event yang bagus. Oke. Nah, terus ada menteri-menteri juga datang? Menteri yang datang, lupa. Enggak ada, tapi ada yang diundang Pak Tito, tapi Pak Tito juga berhalangan. Yang enggak ada sih kayaknya menteri yang sempat hadir. Oh, enggak ada, astaga, Pak Mentan, sorry. Iya. Pak Sarul. Pak Sarul yang menteri Pertanian. Juga founder Diaspora Indonesia Diaspora, Pak Dino Patijalal dan Ibu Rosa. Kalian kenal mereka? Oh iya, ada kayaknya. Ada deh. Tidak bisa. Ada Pak Dino. Pak Dino datang? Pak Dino datang mencaya. Tidak bisa. Diundang sih, tapi saya lupa. Kayaknya nggak datang deh, tapi diundang Pak Dino. Saya ada kontak Pak Dino. Saya bilang, Pak Dino. Pak Tandri Abeng ada. Tandri Aben ada. Saya bilang, Pak Dino datang ya? Pak Dino bilang, aduh aku nggak bisa Bu Ce. Pas saya punya anak umur 17 tahun, ulang tahun 17 tahun. Dia bilang, tolong sampaikan selamat dan maaf bahwa saya tidak bisa hadir dengan Ibu Rosa. Dan Ibu Rosa kayaknya masih saudara dengan kalian ya, dengan Ibu Indi. Sama saudara dengan Mama. Sahabatnya Ibu. Oh, gitu. Sahabatnya Ibu. Ya, sahabatnya Ibu. Dia soal sepupu kalau nggak salah. Iya, sepupu. Sama juga dengan Ida Sakli, teman saya yang ada di belakang kalian. Iya, itu sepupunya Ibu. Sepupunya Ibu juga ya. Ya. Nah, terus ada lagi hal yang kalian mau ceritakan tentang apa yang menarik dari perkawinan yang kalian belajarin? Yang menarik. Ya, belum. Apa jadi apa yang setelah ini di antara semua acara ini yang paling berkesan bagi kamu apa, Din? Aura dulu deh. Aura dulu tahu ya. Kalau yang paling berkesan kalau untuk saya sih ini ya, rumah adat itu. Memang satu rumah adat itu karena itu betul-betul butuh konsep dan eksekusi dari arsitek. Kebetulan mertua dan istri juga arsitek, jadi kayak
ini walaupun orang mau tiru juga bakalan pusing nirunya bagaimana. Jadi kayak bisa dibilang one and only lah. Iya. First and one and only. Membawa rumah sebagai dekorasi tetapi tetap fungsional juga. Nah, itu satu. Dan ini tahapan untuk pernikahan ini rapatnya panjang, Pak. Oh, gitu. Panjang. Ada rapat talent, ada rapat makanan, ada rapat konstruksi, ada rapat prosesi, pokoknya sangat panjang. Jadi saya sempat bilang ini kayaknya bukan pernikahan deh yang mau dibikin, deh festival kayaknya. Tapi alhamdulillah ini betul-betul menjadi suatu pembuktian juga bahwa ayah selaku konseptor dari pernikahan ini betul-betul orang yang visioner dan juga mampu mengeksekusinya sampai ke hal-hal yang sangat detail dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang kedua itu yang menurut saya yang sangat berkesan itu adalah LED. LED di belakang yang sebagai latar kita itu memuat video dari 24 kabupaten. Luar biasa. Oh, begitu. Iya. Saya enggak tahu itu. 24 kabupaten. 24 kabupaten. Sulawesi Jadi Selatan. ke Sulawesi Selatan. Jadi ada tim yang khusus untuk pergi untuk mengambil konten-konten lokal sampai ketemu tokoh adat lokalnya, pergi bajak sawahnya, pergi pasarnya, pergi objek wisatanya, pergi ke gunung-gunungnya. Kemudian video tersebut dibikin skalatis supaya seolah-olah itu kita betul-betul berada di situ sebagai pemandangannya. Seperti itu. Itu yang kemudian membuat banyak foto-foto kita betul-betul berbeda. Jadi beda orang, beda latar. Iya. Ya, saya lihat gitu. Itu betul. Kalau kamu gimana, Ra? Ya, kurang lebih sama sih. Jadi ya memang ayah itu kalau bikin sesuatu tuh selalu detail dan all in, dan dia selalu yang main konseptornya. Jadi kemarin itu dia yang buat sendiri desainnya, terus saya yang draftingnya, aku yang gambar sendiri. Jadi Bapak yang buat ada maketnya loh, Pak. Ada ya, maketnya. Ada maketnya, ada sketch up-nya, 3D-nya. 3D-nya. Jadi aku yang buat 3D modelnya, Bapak yang desain. Jadi kolaborasi lah kemarin. Jadi seru juga buat desainnya sendiri. Rumah adat juga dibuat sendiri dari modelnya. Dan rumah adat itu nggak ada gambar kerjanya. Jadi tukangnya tuh cuma lihat dari model aja. Jadi dia yang kreasi sendiri. Dirakit, terus dibongkar, dirakit kembali, dibawa ke Upper Hills, dan dirakit kembali di sana. Sekarang taruh di mana rumah adatnya? Ada di itu, di dekat rumah. Oh, di Baruga. situ. Dimanfaatkan juga. Dimanfaatkan jadi tempat. Mau dimanfaatkan. Iya, harus begitu. Kayaknya mau dipakai pas nanti festival F8. Jadi F8 itu festival tahunan yang dilaksanakan di Makassar. Ya. F itu ada food, folklore, fashion, film, flora fauna. Pokoknya sampai 8 itu dilaksanakan di sekitar Pantai Losari. Jadi semua tentang Sulawesi Selatan ada di situ. Tentang Makassar ada di situ. Kapan itu? Saya bisa pulang barangkali itu. Bulan September. Iya, September. Ini sementara dipromosikan nih dalam acara ini. Sementara dipromosikan juga di Surabaya. Dia juga sudah masuk di kalender event nasional. Pak Sandi juga sangat support untuk menjadi salah satu event menyaingi juga nanti Banyuwangi Festival, Ubud Festival. Jadi ini wajib pulang kalau F8. Apalagi ini kemarin pernikahan ini adalah pemanasan F8. Waduh deh. Nah, jadi kalau pemanasannya seperti ini, nggak tahu kalau terbakarnya nanti bagaimana, Pak. Testing the water. Testing the water ya. Jadi teman-teman, ini merupakan sekalian undangan dari Pemda Makassar untuk teman-teman diaspora seluruh dunia untuk ikut datang di bulan September. Tanggal berapa, Din? Tanggalnya belum kita tahu. Ya, pokoknya bulan September. Ya, pokoknya September ya. Oke, that's a very good one. Terima kasih sekali lagi untuk kedua pasangan yang berbahagia ini. Jadi ini adalah karangan bunga dari saya juga. Terima kasih. Thank you. Ya, mewakili Indonesia Diaspora Network Global. Jadi kita adalah diaspora
Indonesia yang mau membawahi 6 foto. juta orang Indonesia di diaspora Indonesia di seluruh dunia. Ya, saya salah satu dari executive board dan saya dengan teman-teman kita ada 23 orang executive board diaspora bersama Pak Dino juga yang adalah chairman kita, mengucapkan selamat berbahagia pada Aura dan Udin. Terima kasih. Thank you. Thank you. Oke.